Ya, kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya mungkin mau kembali menjahit apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, termasuk saya ingin mempertanyakan juga nih Pak. Kemarin Komnas HAM menyatakan kasusnya ini masuk ke extrajudicial killing. Ini maksudnya apa sih, Pak Yusuf? Tentu kita harus menghormati rekomendasi Komnas HAM. Sepanjang ini kita belum bisa berkomentar dulu. Ini ini diserahkannya ke polisi dulu, ke Polri. Nanti kita lihat ini apa yang dimaksud dengan Komnas HAM itu. Tentu yang kami lakukan, kasus ini terus kita pantau. Ini sudah ada terang, berkas-berkas PC harus segera di JPU itu. Semoga cepat P21-nya, tapi kan ini ada P19 dulu kan. Iya. Dan perbaikannya semoga tidak banyak sehingga itu cepat. Yang perlu cepat kan dibangun kesepahaman antara penyidik dan JPU. Soal Komnas HAM kita tunggu dulu dari Polri seperti apa nanti ini didudukkan. Ini kan Rekomendasi itu yang salah satunya adalah extrajudicial killing itu ya. Iya. Oke Bang Martin, Anda ingin menanggapi pernyataan yang tadi disampaikan oleh Komnas Pak Yusuf Warsi? Sedikit dulu, saya mau menanggapi berita Ini di luar tema kita Iya, ya. apa kabar Saya Indonesia berharap ini petang, ya? hanya highlight saja ya. Iya, yang disampaikan oleh Taufik Basari ya, anggota Oke. DPR dari Komisi 3 fraksi Nasdem yang mengatakan bahwa penghentian penyidikan terhadap dugaan peristiwa 289 dan 335 itu yang dilaporkan pada tanggal 9 Juli Ke LPB Polres. 1630 akibat meninggalnya terlapor. Itu salah dan keliru dan berpotensi menyesatkan publik. Saya minta kepada abang kita Taufik Basari untuk hati-hati berbicara dan mencabut pernyataannya. Di mana yang bersangkutan bicara? Di Apa Kabar Indonesia Petang. Oke. Di sini di dalam SPDP, pemberitahuan penghentian penyidikan, penyebab dia dilakukannya itu karena di dalam gelar ditemukan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana. Hati-hati Oke. Bang berbicara Bang, ya. Oke. Jangan menyesatkan publik. Oke, Saya ingatkan, oke. kita hargai hak jawab dari Anda. Semoga nanti bisa diselesaikan di ruang yang berbeda begitu ya. Baik. Oke, Lalu komentar Anda. mengenai penahanan ya, kita masih ingat di Pekanbaru itu ada yang terduga sebagai penghina kepolisian ya, Oke. Pak FS dan teman-temannya. Bagaimana dia langsung ditangkap dan ditahan? Padahal dia ini tidak memenuhi alasan objektif di atas 5 tahun. Nah Bu PC ini 20 tahun, bahkan seumur hidup, bahkan ancaman hukuman mati. Alasan subjektifnya juga menurut saya itu kurang tepat kalau tidak berpotensi untuk melakukan 3 hal. Kesehatan. Enggak, itu kan alasan untuk tidak ditahan. Tapi untuk alasan penahanan, Bu PC ini kategori sebagai pelaku obstruction of justice juga. Karena kenapa? Beliau mengetahui ada perbuatan pidana tapi diinformasikan mengupayakan untuk melakukan bribery kepada salah satu tersangka dan tersangka yang lain. Oke. Saya juga tidak tahu apakah Bu PC sudah termasuk sebagai orang yang sudah menghilangkan barang bukti atau tidak, karena kita tidak tahu selama ini. Nah, bagaimana kepolisian bisa melakukan suatu penilaian bahwa Bu PC tidak berpotensi untuk melanggar ataupun alasan subjektif penahanan dan juga alasan objektif. Kalau alasan kemanusiaan, kita harus objektif, Pak. Berapa banyak orang-orang yang terpinggirkan hak hukumnya selama ini ditahan. Seperti contoh tadi yang saya katakan tadi, yang di Pekanbaru karena menghina Pak FS dan teman-temannya atau diduga menghina ya walaupun sudah di restoratif justice. Ada langkah hukum yang baik dari Pak Fadil untuk mengkoreksi kesalahan anak buahnya. Nah ini kita challenge juga kepada Barreskrim Polri. Lakukan juga corrective action. Segera tahan Bu PC. Karena kalau mereka tidak tahan nanti mungkin jaksa yang tahan. Jangan sampai nanti pialanya yang dapat kejaksaan. Sebagaimana tadi Pak Yusuf mengatakan ada kemungkinan. Nah, kan gitu ibaratnya. Masih bisa ditahan. Masih faktanya 90% pasti ditahan kalau bukan seperti Bu PC statusnya. Saya bisa pastikan itu. Saya juga banyak menangani perkara-perkara di bawah. Ditahan. Tapi bukan istri pati lah gitu ya. Bukan, makanya itu dia. Di mana equality before the law? Oke. Harus di-clearkan. Nah, gimana Pak Yusuf? Verdi Sambo berdasarkan putusan PTDH tanggal 26 Agustus, putusan Komisi Kode sudah di PTDH. Sudah berlaku tetap itu. Hanya ada hak yang dia gunakan, mengajukan banding. Bisa kita katakan itu sudah inkrah lah kalau misalnya belum final. Belum final. Karena ada hak kan, ada hak. Tapi saya yakin berdasarkan tuntutan dan ancaman itu sulit
Ferdi Sambo itu untuk diterima permohonan bandingnya. Oke, tapi begini, kalau misalnya sudah PTDH tadi kata Pak Yusuf, tapi kita juga ada beredar di pemberitaan itu pada saat rekonstruksi ada sebutan-sebutan jenderal yang itu yang dilontarkan oleh para tim yang ada di dalam proses rekonstruksi itu gitu. Saya kira itu sudah diklarifikasi oleh Pak Kadip Humas. Nah, kita tetap harus fokus di soal yang telah dilakukan penyidikan ini dulu gitu. Jadi jangan dikait-kaitkan lagi dengan istri pati dan sebagainya. Statusnya kan sekarang ini tinggal nunggu proses banding saja. Kita yakin proses banding itu sulit menerima permohonan bandingnya Pak FS. Intinya yang bersangkutan sudah harus diketahui bahwa sudah di PTDH berdasarkan putusan Komisi Kode Etik. Jadi Kompolnas melihat ini penyidik atau Barreskrim sudah on the track meskipun ini adalah istri pati. Ya kita sementara ini menghormati karena kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik. Jelas itu dia berwenang melakukan penahanan, merampas hak orang, harus ada alasannya, alasan subjektif, alasan objektif. Nah, hanya yang kami lihat masih menggarisbawahi, sebagaimana yang dikatakan Irwasum, masih mempertimbangkan. Jadi tetap kita ini monitor, bagaimanapun KUHAP sudah mengatur penyidik bisa menggunakan kewenangan dengan alasan subjektif dan objektif. Nah, tentu ini kita terus berikan masukan. Apa yang disampaikan oleh kuasa hukum kami rasa itu didengar dan dipahami oleh penyidik. Tapi sekali lagi kita lihat dulu perkembangan karena Irwasum sendiri sebagai ketua tim sus menyatakan masih mempertimbangkan terkait dengan kondisi anak dan terkait dengan kesehatan. Oke. Saya boleh tambahkan sedikit, Pak. Apa itu? Mengenai faktor psikologis ya. Jadi gini, ada faktor psikologis yang dominan di dalam kepala kita ketika kita dalam keadaan tertekan ataupun terdesak ya. Kalau orang tidak ditahan, dia akan memiliki mindset bahwa dia masih orang bebas. Walaupun sebenarnya secara hak hukum tersangka dia ini sudah dalam suspek tindak pidana. Tapi karena dia di luar, dia masih memiliki mindset bahwa dia tidak bersalah 100%. Dan memang tidak ada salah. Atau boleh nggak sih seorang putri berkeyakinan sebagaimana judul kita pagi ini bersikukuh alami pelecehan? Nah, kalau dia ditahan, akan ada perubahan mindset di dalam kepala kita ya atau kepala Bu PC bahwa ada urgensi untuk berkata-kata jujur. Tapi itu tidak akan timbul ketika orang ini dibiarkan bebas melenggang kemana-mana, bahkan pakai pakaian yang modis gitu ya, lagi rekonstruksi. Terus dari secara gestur, secara jalan sepertinya sih sehat-sehat aja. Oke, Pak Yusuf, seperti apa? Pengacara seperti menekankan perlu adanya perubahan statement dari Irwasum tadi itu, begitu. Ya, tentu ini kita harus pantau terus kan. Tapi soal pelecehan itu, kan ini dalam pantauan dan penilaian kita, laporan polisi soal pelecehan itu sudah dihentikan, tidak cukup bukti. Jadi itu sudah dihentikan. Kan ya, itu untuk yang konteks Duren 3 kan. Bukan tidak cukup bukti, tidak ada peristiwa pidana ini. Ya, tidak cukup bukti itu menunjukkan unsur pidananya tidak terpenuhi. Beda Pak, sorry, itu SP3 ada 3. Ya, demi hukum tidak cukup bukti ataupun bukan peristiwa pidana. Ini bukan merupakan peristiwa Saya yakin pidana. Pak Yusuf ini background hukum, dia pasti paham hukum juga. Nanti Pak kita Yusuf. baca KUHAP. Saya juga paham hukum. Oke. Saya bukan ahli hukum tapi saya lawyer. Oke. Itu 3. Jadi jangan kita membuat statement seakan-akan ada kemungkinan. Mungkin tadi belum selesai tuh Pak Yusuf menyampaikan secara utuhnya. Karena gini, Sebentar Bang Martin, ya. kita dengar dulu nih Pak Yusuf. Maksudnya apa nih Pak Yusuf nih? Yang kemudian bereaksi dari Bang Martin nih. Jadi kita tidak lagi masuk ke soal pelecehan itu lagi. Ini kan sudah dihentikan. Dihentikan. Nah, sekarang kita fokusnya soal yang sudah direkonstruksi. Nah, itu. Setuju. Kalau itu setuju. Itu sudah direkonstruksi, sudah terang itu. Polri sudah menyampaikan bagaimana rekonstruksi itu dalam bentuk animasi. Itu sudah Ya terang. artinya di Ini rekonstruksi harus itu kita ada kawal. pelecehan masih terjadi kan? Dalam pantauan kami ketika rekonstruksi kami tidak bisa menyimpulkan ada gambaran pelecehan. Sekali lagi ini kan subjektif dari Ibu PC sendiri yang disampaikan ke FS ke Ferdi Sambo. Betul. Nah, di dalam kode etik itu juga bahasanya bukan pelecehan, menodai harkat dan martabat. Itu kan sangat umum. Itu apa maksudnya? Oleh karena ini kita harus selesaikan dulu. Udah selesai ini. Udah selesai. Kita fokus kepada yang sudah ada rekonstruksi. Ini harus kita kawal agar ini segera P21. Terlepas itu hak kan Pak Yusuf gitu ya, alasan apapun dari seorang tersangka dan juga yang mengklaim dirinya adalah korban begitu. Tapi di rekonstruksi kan tidak tergambar ada itu. Artinya penyidik tetap on the track dong seharusnya.
Ya kita tidak, kan penyidik yang mencatat kan, mencatat sesuai dengan BAP-nya. Nah, dalam pantauan kami, kami tidak bisa menggambarkan di mana ini ada pelecehan seksualnya gitu. Kami tidak bisa menggambarkan itu gitu. Nah, sementara kan apa yang dimaksud menodai harkat dan martabat itu kan ada pada keterangan yang jelas dari Ibu Peci sendiri dengan Verdi Sambo. Tentu ini akan menjadi hal yang perlu dibuktikan juga di pengadilan. Maka ini kasus harus segera kita kawal, kita dorong agar cepat P21. Termasuk yang perlu didorong juga Pak Yusuf ini karena juga sudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Tadi juga Bang Martin mendesak Pece untuk ditahan karena katanya tidak memenuhi alasan subjektif dan juga objektif ya. Nah Pak Yusuf, kira-kira bagaimana Kompolnas memberikan advice, memberikan masukan kepada pihak kepolisian atau tim sus yang saat ini sedang bekerja? Karena kalau tadi masih dipertimbangkan, tapi masihnya ini sampai kapan? Jangan sampai berlarut-larut, masyarakat kemudian jadi berasumsi beragam. Gimana Pak Yusuf? Biar Kompolnas yang menjawab itu. Sekali lagi, kita kan fungsinya pengawas fungsional, memantau dan menilai kinerja. Tentu agar kinerjanya baik, profesional, akuntabel, transparan, apa yang ada di buku itu harus bisa dijalankan. Buku KUHAP, penyidik punya kewenangan untuk menahan dengan alasan subjektif, dengan alasan objektif. Nah, tentu ini harus kita ikuti perkembangannya. Kalau masih mengatakan masih mempertimbangkan, kan ini ada kemungkinan dengan situasi dan perkembangan yang paling mengerti kan tentang tersangka itu kan penyidik. Nah, keyakinan penyidik pada tersangka itu yang mengerti penyidik sendiri. Nah, tentu kita harus tetap mengingatkan ada kewenangan yang digunakan dan ini dikhawatirkan kebablasan. Ada masukan publik seperti ini, tentu mereka sangat paham. Ya, meskipun hukum tidak bisa diintervensi oleh publik. Ya, gitu tentu Kompolnas di dalam mengawasinya tetap harus menjaga tidak mempengaruhi independensi penyidik. Cuman kita mengingatkan ada bukunya, KUHAP. Baik. Terima kasih Pak Yusuf Warsin, terima kasih Bang Martin. Terima kasih Bang Martin, Pak Yusuf. Atas waktunya pada pagi hari ini. Sedikit. Masih terkait dengan konteks kita atau di luar konteks? Masih konteks ini. Oke, silakan sedikit saja. Saya pikir polisi tidak perlu mendengarkan dan juga mengiyakan apa yang menjadi rekomendasi sesat Komnas HAM mengenai harus dibukanya lagi dugaan peristiwa Bang Martin, pidana. sekali lagi kami sudah berupaya untuk menghubungi dan ikut menghadirkan Komnas HAM, begitu ya. Karena ini hanya akan menambah beban kepolisian, ya, beban yang tidak perlu seperti yang saya sampaikan tadi. Alasan SP3 itu ada 3. Demi hukum, itu karena daluarsa atau karena tersangka meninggal. Tidak cukup bukti, peristiwanya mungkin saja ada, tapi buktinya kurang, bukti permulaan. Baik. Nah, yang ketiga bukan merupakan peristiwa pidana, jadi tidak ada pidananya. Baik. Locus tempus si pelaku dan juga unsur-unsur yang lain tidak ada pada waktu dan tempat peristiwa itu. Nah, itulah yang terjadi kepada adik kita Joshua. Jadi stop framing bahwa peristiwa itu ada ataupun tidak cukup bukti. Baik, terima kasih Bang Martin Lukas, Simanjuntak, Mbak Yusuf. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, kita akan kawal bersama nantinya termasuk juga Kompolnas. Kita support juga kepolisian. Betul, akan menjadi pengingat tapi juga akan menjadi yang new peluit juga nih kalau sampai kebablasan ya Pak Yusuf ya. Gitu ya. Kita pastikan tidak kebablasan. Kita kawal terus. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak. Kami akan hadir sesaat lagi dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.